Nah, ini hadis yang menerangkan aturan dalam sholat berjamaah itu makmum tidak boleh mendahului gerakan imam dan bacaan takbiratul ihram imam. Jadi makmum haram hukumnya mendahului bacaan takbiratul ihram dan gerakan imam. Haram hukumnya. Malah kalau dengan sengaja mendahului, batal sholatnya. Mendahului takbiratul ihram imam, mendahului rukuknya imam, mendahului sujudnya imam, dengan sengaja batal sholat si makmum itu. Bukan hanya tidak dapat pahala, tapi sholatnya batal. Ya. Kita lihat hadisnya ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, qala Rasulullah SAW telah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya tidaklah lain dijadikan imam itu untuk disempurnakan. Maksud untuk disempurnakan itu diikuti ketika imam sudah sempurna melakukan sesuatu. Jadi kalau yang namanya diikuti setelah imam sempurna melakukan sesuatu, tidak boleh berbarengan, apalagi mendahului. Tugasnya adalah makmum itu mengikuti imam setelah imam sempurna melakukan sesuatu dalam sholat itu. Apa yang harus diikuti oleh makmum itu sehingga imam sempurna dulu melakukannya, dirinci di sini. Fa idza kabbara fakabbiru. Maka apabila imam sudah takbir, kalau takbir itu ucapannya sampai mana? Allahu Akbar. Kalau baru mengucapkan Allah, takbir bukan itu? Bukan. Baru dikatakan ucapan itu takbir ketika kalimatnya sempurna, Allahu Akbar. Nah, ketika imam udah mengucapkan Allahu Akbar, baru makmum mengucapkan fakabbiru, maka makmum ucapkan Allahu Akbar. Ini dalam bab takbiratul ihram, itu takbir permulaan dalam sholat. Jika makmum dalam takbiratul ihramnya berbarengan dengan takbiratul ihram imam, imam baru Allah, makmum pun Allah, nah, itu hukumnya adalah terlarang. Jika malah imam belum selesai takbir, makmum udah selesai, imam baru Allah, makmum udah Allahu Akbar mendahului, batal sholatnya si makmum itu. Ini dalam perkara takbiratul ihram imam. Ya, kalimat tersebut sangat jelas. Fa idza kabbara fakabbiru. Makanya sabar kalau jadi makmum, jangan terburu-buru, jangan ingin berusaha menyusul imam. Karena tujuan berjamaah itu adalah untuk mengikuti imam ketika imam sudah sempurna melakukan. Wala tukabbiru, nah ini, janganlah kamu bertakbir hatta yukabbiru, sehingga si imam selesai dulu takbir. Tenang, jangan baru apa-apa udah imam baru Allah, ini udah ikut Allah, jangan. Tunggu dulu sampai imam mengucapkan bar. Kalau udah terdengar kalimat bar, baru makmum Allahu Akbar gitu. Ya. Hadisnya juga jelas sekali nih. Fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam sudah sempurna ruku, baru ruku. Jadi kalau misalkan gini, ada makmum yang ingin terburu-buru sholatnya, nggak sabar. Udah imam baca surat pilihan,
Surat Ikhlas yang paling pendek. Ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, imam belum apa-apa, belum ngucapin Allahu Akbar, malah belum ruku, tapi makmum udah melepas tangan kan. Pas ditanya kalau misalkan kenapa kamu udah lepas tangan? Ya, udah yakin pasti mau ruku imam. Betul, imam mau ruku, tapi kan belum apa-apa. Berarti orang itu sholatnya nggak sabar. Diam dulu, tetap sedekap. Nah, ketika imam udah Allahu Akbar, kemudian ruku, bergerak ruku, makmum jangan ikutan bergerak dulu sebelum si rukunya imam itu sempurna. Karena kalau makmum belum sempurna ruku, imam belum sempurna ruku, makmum ikut-ikutan mau ruku, itu berarti membersamai atau menyertai atau membarengi gerakan ruku imam, dan itu sebuah kesalahan. Bagaimana kalau imam belum ruku sempurna, makmum udah ruku sempurna? Maka sholat si makmum tadi tidak sah, gitu, batal sholatnya. Nah itu hadisnya jelas di sini. Wala tarka'u hatta yarka'. Dan janganlah kamu ruku sehingga kamu mengucapkan apa? Janganlah kamu ruku sehingga imam sempurna ruku. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah. Apabila imam sudah bangkit dari ruku dan mengucapkan sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, udah terdengar kalimat hamidah, baru makmum bangkit. Ketika udah tegak berdiri si makmum, ucapkan oleh makmum itu ucapan Allahumma robbana lakal hamdu atau robbana walakal hamdu. Jadi jangan dulu bangkit dari ruku sebelum imam sempurna i'tidalnya dan selesai dari ucapan sami Allahu liman hamidahnya. Tuh. Kan suka ada makmum yang imam baru sami Allah baru gitu udah tegak berdiri. Mendahului i'tidal imam juga membuat batal sholat si makmum. Kan suka ada yang terburu-buru kadang-kadang, kalau santri wajar lah udah apik sholatnya. Tapi kalau lihat di luar gitu, kalau kalian sholat berjamaah di masjid lain, kan suka ada tuh jamaah itu yang inginnya itu mendahului imam, mungkin karena kebiasaan, karena nggak nyadar perasaannya baik gitu, padahal itu nggak bener gitu. Nah, jadi ketika imam bangkit dari ruku, ini anggap posisi imam lagi ruku, sami Allahu liman hamidah. Nah, dah itu posisi imam udah tegak berdiri berarti. Maka si imam pun harus ngerti ilmunya nih. Jangan dulu mengucapkan dah sebelum tegak lurus. Usahakan kalimat dah itu, hamidah itu seiring dengan badan udah tegak lurus, udah i'tidal. Jangan begini, sami Allahu liman hamidah masih ruku, udah pasti nanti akan makmum melakukan kesalahan, yaitu apa? Mendahului tegaknya imam. Nah, kesalahan yang dilakukan oleh makmum karena imam yang salah itu, maka dosa makmum ditanggung oleh imam nantinya. Kan fungsi imam dalam sholat berjamaah itu apa? Membawa jamaah sholat benar, membawa jamaah tidak melakukan kekeliruan dalam sholat, maka dipandu oleh imam. Jadi bukan hanya sebatas memimpin imam itu, tapi membantu jamaah, membantu makmum dalam hal ini supaya sholatnya benar gitu. Maka kenapa akan di hadis nanti dijelaskan syarat imam itu yang pertama yang paling banyak hafalan Qur'annya kan. Kalau sama hafalan Qur'annya, pilih di antara mereka yang paham sunnah. Kan gitu ada penjelasan. Lamun makmum salah, kalau makmum melakukan kesalahan, ya, kesalahan bukan karena salah imam, maka itu ditanggung dosa kesalahan itu oleh si makmum sendiri. Tapi kalau makmum melakukan kesalahan karena imam yang kurang paham sunnah, maka kesalahan makmum ditanggung oleh pemimpin, oleh imam. Kan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap pemimpin bakal diminta pertanggungjawaban. Tidak asal jadi imam itu, harus punya ilmunya juga. Nah, kalian sekarang lagi dididik untuk bisa jadi imam yang benar itu gimana? Udah ada bisa ke depan, tinggal fikihnya nih seperti apa. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh makmum karena sebab kesalahan imam apa di antara contohnya tadi? Di antara contohnya, imam tidak tepat antara bacaan dengan gerakan. Ya, kan gini tadi. Ucapan sami Allah imam itu dari mana mulainya? Dari bangkit ruku sebelum tegak i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ucapan dah itu pas berdiri. Tujuannya kenapa harus seperti ini? Supaya makmum tidak mendahului berdirinya atau i'tidalnya imam. Karena kalau tidak benar nih ucapan sami Allahu liman hamidahnya imam, baru gini sami Allahu liman hamidah, baru masih condong begini, belum tegak begini, makmum bisa aja langsung set tegak berdiri karena merasa imam udah tegak berdiri tadi perasaannya. Siapa yang salah di sana? Imam gitu. Nah, jadi makmum jangan sampai mendahului. Terus apa yang diucapkan makmum kalau imam udah berdiri tegak begini? Kalau makmum udah tegak berdiri, ucapannya Rabbana walakal hamdu. Nah, ini menjadi dalil bagi pendapat yang mengatakan, bahwa imam dan sholat seorang diri ucapannya bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Bagi siapa? Bagi imam dan orang yang sholatnya sendirian. Kalau bagi makmum, tugasnya cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu saja. Itu pun diucapkan ketika udah tegak berdiri begini. Jadi makmum dalam pendapat itu dikatakan tidak mengucapkan sami Allah, cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu salah satu pendapat. Tapi pendapat lain ada yang mengatakan makmum pun tetap mengucapkan sami Allah juga. Itu ikhtilaf para ulama. Kemudian yang berikutnya apa? Wa idza sajada fasjudu. Yang berikutnya adalah makmum tidak boleh mendahului sujudnya imam. Apabila kan hadis wa idza sajada fasjudu, apabila imam sudah sujud. Kalau sudah sujud itu gimana berarti? Si kening imam udah kena ke tempat sujud. Gitu. Udah nempel ke tempat sujud. Jadi udah benar sujudnya. Kalau belum sampai ke tempat sujud, belum keningnya kena ke tempat sujud, imam itu belum dikatakan sudah sujud, sedang akan sujud berarti. Nah, hadis ini berkata bagaimana? Kata Rasul, wa idza sajada fasjudu, apabila imam sudah sujud, maka silahkan makmum sujud. Kalau imam belum sujud, kamu jangan sujud, berarti begitu. Kalau ada makmum menyamai gerakan imam ketika akan sujud, berarti itu salah. Kalau makmum mendahului gerakan sujud imam, imam belum nempel kening ke tempat sujud, makmum udah nempel duluan, berarti tidak sah sholatnya. Pernah lihat nggak ada orang yang mendahului imam seperti itu? Suka ada kan? Bukan di sini, di pesantren mana sih ada kan? Udah paham lah. Ini kalau kita lihat di tempat-tempat lain, karena terburu-buru, apalagi imamnya yang udah rada sepuh kan, ketika turun untuk sujud suka lama karena badannya udah kerasa berat misalkan. Nah, makmum ada yang ngerasa masih muda, ngerasa bisa bergerak cepat, itu kadang-kadang suka nikung gitu duluan. Sah nggak sholat si makmum? Enggak. Nah, bantu juga supaya makmum jangan melakukan kesalahan. Bantu oleh imam. Gimana cara ngebantunya? Ucapan Allahu Akbar itu berbarengan dengan kening kena ke tempat sujud. Allahu Akbar. Nah, makmum ketika mendengar isyarat bar, oh berarti imam udah kena ke tempat sujud keningnya. Kalau imam ngucapin Allahu Akbar padahal masih turun, belum kena, itu bisa jadi ada makmum yang mendahului sujudnya imam. Siapa yang salah kalau begitu di sana? Imam nanti yang salah. Kenapa salah dalam memimpin sholat berjamaah?
Ini pentingnya ilmu tuh begitu. Termasuk kalau kalian pun perempuan, sholat berjamaah dengan sesama perempuan ya begitu. Makmum harus seperti itu. Walaupun kemarin ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya saf laki-laki saf paling depan dan seburuk-buruknya saf laki-laki adalah saf paling belakang, dan seburuk-buruknya saf perempuan adalah yang paling depan, sebaik-baiknya saf perempuan paling belakang. Itu ada penjelasan nanti. Nah, itu lanjut dulu ya. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan kamu tidak boleh sujud sehingga imam pun selesai sujud. Nah, malah dalam hadis yang lain itu ada penjelasan. Rasul bersabda begini, aku jadi imam bagi kalian, kata Rasulullah. Aku adalah imam bagi kalian. Maka janganlah kalian mendahuluiku dalam bertakbiratul ihram. Janganlah kalian mendahuluiku dalam berdiri. Janganlah kalian mendahuluiku ketika ruku, ketika sujud, dan ketika salam. Maka berarti ucapan salam pun si makmum tidak boleh mendahului salamnya imam. Salam yang mana? Kan yang rukun dalam sholat itu salam cuma satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Nah, makmum jangan mendahului salam pertama imam ini. Kalau isyarat ke kanan ketika mengucapin salam, isyarat ke kiri ketika mengucapkan salam, itu tambahan sunat dalam sholat. Gak apa-apa kalau ada imam baru udah ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi makmum selesai imam ngucapin gitu, imam belum berpaling nih, belum diarahkan mukanya ke sebelah kanan misalkan. Tapi imam ada makmum ada yang mendahului, itu nggak batal, karena yang tidak boleh itu mendahului ucapan salamnya imam. Kalau ternyata gerakannya ke kanan ke kiri, imam masih di kanan, makmum udah ke kiri, juga nggak batal, karena kan yang wajib cuma satu kali salam itu. Nah, ini ketentuan dalam sholat berjamaah harus ditaati. Makanya yang harus punya ilmu tentang bagaimana tata cara sholat berjamaah itu bukan hanya makmum harus punya ilmu, tapi juga imam pun harus punya ilmu bagaimana memimpin sholat berjamaah. Ini tugas imam itu. Nah, kalian kalau nanti jadi imam dalam sholat, dalam pikiran dan benak kalian itu terpikirkan begini, aku lagi membawa rombongan orang untuk sholatnya diterima Allah. Aku ini bebannya berat. Apa beban beratku? Aku lagi membawa orang-orang di belakangku untuk sholatnya benar, supaya sholatnya diterima Allah. Kalau mereka salah, aku yang salah, gitu. Terpikirkan gitu. Iya, pokoknya mah gaya lah aku jadi imam. Enggak ke sana niatnya. Wah, aku udah diangkat jadi imam, gak gaya-gayaan itu. Kita lagi nanggung beban untuk menjadi pemimpin orang dalam sholat. Kalau kalian naik mobil ada supir, nah kalau dalam sholat ada imam, gitu. Supir itu bisa jadi yang menentukan selamat tidaknya penumpang, kan gitu. Maka kalau imam benar dalam sholat berjamaah memimpin makmumnya, itu pahala yang didapat oleh si imam sebanyak jumlah pahala makmumnya. Makmum banyak, 100 makmum, 100 pahala didapat oleh imam kalau benar memimpinnya. Tapi kalau salah makmum gara-gara imam yang salah, gimana berarti? 100 kesalahan orang ditanggung oleh si imam tersebut. Berarti antara enak dan tidak enak ini jadi imam itu. Tapi kalau orang yang kurang paham ilmu kan merasa pingin jadi imam, ujuk-ujuk ke depan misalkan ya, hanya gara-gara baru bisa hafalan Quran, hanya baru tahu gerakan sholat, tapi nggak ngerti tentang apa sih syarat sah imam itu. Nah, itu yang dibahas subuh ini. Kalau di pertemuan berikutnya dilanjutkan di hadis-hadis yang lainnya penjelasannya.